Oke, selamat siang, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Saya Helmi Yahya. Saya beruntung banget bisa menjadi moderator, ya, melengkap MC dalam acara yang sangat istimewa ini. Ya, jadi acara hari ini bertajuk Investment for Financial Freedom. Dan sebelum kita mulai, saya ingin menyapa yang saya hormatin Ibu Jenny Kurniawan selaku Head of Sales and Promotion dari The Zora BSD yang hari ini kita akan omongin sebagai satu alternatif investasi yang sangat luar biasa. Selamat siang Ibu JK maksudnya. Selamat siang Bang Helmi. Cantik-cantik semua nih tamu kita. Dan ada juga Ibu Ayu Pertiwi selaku Vice President dari Bank Mandiri, ya. Selamat siang juga Ibu. Sehat ya Bu. Dan ada lagi ini bos saya sebenarnya, anak muda keren banget dan banyak menginspirasi saya untuk berinvestasi dan pernah menjadi tamu saya. Ini juga YouTuber ya. Subscribernya saya ada intip tadi di atas 100.000 ya. Jadi nanti kita Andika juga akan banyak sekali sharing kepada kita. Hari ini kita tahu kita masih PPKM, tetapi kita tidak boleh kehilangan semangat. Saya itu ya terus terang ya Ibu Ayu dan Bapak-bapak Ibu sekalian yang hadir, para undangan yang sangat kami hormati. Saya percaya banget dengan René Descartes ngomong, saya berpikir maka saya ada. Yang dihubungkan juga dengan Rhonda Byrne-nya Law of Attraction-nya Rhonda Byrne yang bicara tentang kadang-kadang yang kita pikir itu kejadian. Jadi berapa minggu yang lalu Pak Andika, saya itu di IG saya muncul ads ya dari satu proyek ya. Wah, saya bilang keren banget ini. Keren banget proyek ini, Zora nanti akan disampaikan sebagai alternatif investasi luar biasa. Seneng banget saya ada bangunan keren banget, di bawahnya bisa dipakai untuk bisnis, di atas yang dipakai untuk tinggal. Ternyata saya diminta untuk jadi moderator. Maka percayalah dengan mimpi Anda, percayalah dengan pikiran Anda. Berpikirlah sesuatu yang positif, bakal kejadian loh ya. Jadi begitu opening dari saya. Untuk kita cuma punya waktu 1 jam, tapi kita manfaatkan betul waktu 1 jam ini akan penuh dengan tips-tips, inspirasi, informasi yang menarik ya dalam rangka sekali lagi tajuk kita Investment for Financial Freedom. Bagaimana kita mencapai kebebasan ya keuangan dengan melakukan investasi yang tepat. Nanti Andika akan bicara is it the right time to invest atau apa gitu ya. Dan sebelum itu saya persilakan kepada Ibu Jenny Kurniawan selaku Head of Sales Promotion The Zora BSD untuk menyampaikan speech-nya. Silakan Ibu JK. Konnichiwa. Konnichiwa, salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya saya bisa menyapa Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini, khususnya nasabah prioritas dari Bank Mandiri dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak saya ucapkan juga karena sudah menyempatkan diri untuk bergabung di acara webinar The Zora pada siang hari ini. Dan pada kesempatan siang ini juga saya ingin mengucapkan selamat Tahun Baru Islam 1443 Hijriah kepada semua umat muslim dan semoga kedepannya kita bisa hijrah menjadi umat yang lebih baik lagi. Amin. Dan kami dari The Zora berusaha untuk selalu memberikan program yang terbaik, bukan hanya program penjualan ataupun sales, tetapi program atau kegiatan yang membangun bagi kita semua. Dan salah satu program yang sedang kami jalankan saat ini adalah Fit and Fun, Get Profit in a Fun Way. Gitu. Dan pada saat ini kan kita sudah memasuki bulan Agustus ya Bang Helmi, bulan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia tercinta. Seperti Bapak Ibu sekalian, bagi The Zora kemerdekaan itu memiliki arti yang penting. Karena kami mengerti bahwa kemerdekaan itu bukan hanya merdeka dari penjajahan yang telah kita lalui beberapa tahun yang lalu, tetapi saat ini yang kita mau sharing adalah merdeka
dalam berinvestasi. Maka untuk mencapai tujuan tersebut, kami mengadakan webinar dengan pembicara dari pakar investasinya itu sendiri. Dan sebagai kelanjutan dari program Fit and Fun ini, kami mengundang para pakar investasi, Mas Mandika Sutoro Putro, yang sudah tidak asing lagi di mata para investor, di mana Mas Andika ini seperti yang tadi Bang Helmi sebutkan di awal, sudah menggeluti investasi dan sukses meraih miliaran rupiah di usianya yang muda, yang belia. Acara Fit and Fun kali ini juga dipandu oleh Bang Helmi Yahya, yang kita percayakan untuk bisa mengupas tuntas mengenai investasi yang pastinya akan menguntungkan kita ke depannya. Dan Investment for Financial Freedom ini tema yang kali ini kita angkat agar para peserta di webinar pada siang hari ini, Bapak Ibu sekalian, bisa berinvestasi dengan merdeka tanpa ada tekanan, terlebih jangan sampai investasi itu sampai mencekik leher sendiri, istilahnya gitu ya Bang Helmi ya. Nah, ya. Dan mungkin sudah banyak yang tahu dan mendengar bahwa properti itu investasi yang menguntungkan karena semakin lama harga properti itu semakin meningkat. Jadi tidak heran kalau saat ini pun banyak investor yang kini bermain properti untuk bisa mendatangkan untung atau cuan yang lebih besar ke depannya. Dan bagi para webinar Investment for Freedom Financial kali ini, terutama keluarga yang mengutamakan ingin tetap berbisnis lancar, pada siang hari ini kami akan memperkenalkan Daikanyama, area high-end komersial di The Zora yang didesain menjadi area berkumpulnya fashionable society untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi Daikanyama ini bukan area komersial biasa, tetapi tempat di mana para fashionable society berkumpul dan akan menjadi area destinasi hype yang terbaru yang ada di BSD City, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kehadiran dari Daikanyama ini sebenarnya bukan hanya untuk meningkatkan nilai investasi, tapi juga bisa lebih meningkatkan work-life balance yang ada. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak terutama untuk Ibu Ayu Pertiwi selaku Vice President dari Bank Mandiri atas kesediaannya untuk bergabung siang ini memberikan informasi yang terbaru mengenai investasi dari Bank Mandiri. Terima kasih juga untuk Bang Helmi dan Mas Andika yang sudah menyempatkan diri berbagi pengalaman, tips and trick pada siang hari ini berinvestasi jitu sehingga tujuan dari financial freedom itu bisa tercapai. Jadi saya rasa para peserta webinar pada siang hari ini udah nggak sabar lagi untuk mendengar dan mengikuti isi percakapan dari para pakar investor nih yang sudah tercapai dan sudah mengalami up and down-nya seperti apa ya. Nah, akhir kata saya mengucapkan salam sehat dan tetap semangat, tetap menjalani protokol kesehatan yang dianjurkan sehingga kita semua bisa menikmati keuntungan dengan kesehatan yang prima bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Selamat menikmati acara webinar dari kami, The Zora, supported by Bank Mandiri. Terima kasih Bang Helmi. Keren Bu JK. Kita nyebutnya Bu JK. Jenny Kurniawan. Keren banget. Iya, sebelum Ibu nanti maparin apa Daikanyama itu kayak apa sih, saya ngasih tahu ya teristimewa untuk para peserta webinar kali ini. Silakan nanti bertanya karena nanti ada kesempatan untuk mendapatkan apa persembahan dari Bank Mandiri Logam Mulia ya Bu Ayu ya. Ya, logam mulia, ya, logam mulia. Betul. Wow, logam mulia untuk 2 nasabah ya yang mengikuti acara webinar sampai di akhir acara. Ya, dan kemudian juga ada voucher katanya ya, mau dibagi-bagi juga. Betul. Oke, baik Bu, udah nggak sabar kita kayak apa, tapi saya pastikan keren. Karena saya bukan karena saya sekarang diminta ya, nggak. Saya dari awal saya bilang sama istri saya, keren banget ini ya. Apa Daikanyama, satu konsep baru yang sangat stylish, keren dan sangat sesuai dengan kebutuhan zaman. Silakan saya persilakan Bu Jenny untuk memberikan informasi satu pilihan investasi yang luar biasa. Silakan Bu. Oke, terima kasih banyak Bang Helmi.
Jadi pada saat ini saya akan sedikit menjelaskan proyek terbaru yang diluncurkan. Pada saat ini kita di residensial dulu ya, Bang Helmi. Kita sudah Ya. memasarkan fase kedua dari klaster keempat kami yang kita beri nama Kiyomi. Dan di pertengahan Juni yang lalu kami meluncurkan area komersial pertama dari The Zora yang kita sebut atau kita namakan Daikanyama Commercial Business Living. Jadi kami mengambil nama Daikanyama ini dari area high-end komersial yang ada di Shibuya, Tokyo, Jepang. Di mana di sana banyak stylist cafe dan fancy boutique di dalamnya. Jadi area tersebut yang hendak kami wujudkan dan kami hadirkan di area komersial The Zora BSD City. Pastinya menjadi destinasi hype terbaru yang ada di area BSD. Gitu Bang Helmi. Silakan Bu, ada Ya. yang mau ingin disampaikan mungkin apa ini proyek terbaru kita Bu. Konsep dan desainnya itu kayak apa sih Bu Daikanyama itu? Ya, jadi konsep dari Daikanyama ini adalah commercial business living yang memiliki 3,5 lantai, Bang Helmi, dan memiliki eksklusivitas akses di masing-masing lantai yang ada. Jadi di setiap lantainya itu memiliki keberadaan pintu masuk yang berbeda. Jadi bisa dimanfaatkan untuk beragam fungsi dan juga bisnis pastinya. Lantai 1, lantai 2 itu bisa difungsikan sebagai area komersial, di mana lantai 1 dan lantai 2 ini bisa didesain secara stylish dan modern, sehingga dapat memberikan kenyamanan untuk konsumen dalam melakukan kegiatannya. Nah, selain itu, tempat yang sempurna juga sebenarnya untuk wirausahawan untuk merancang bisnis mereka sesuai dengan passion atau kebutuhannya. Nah, dan setiap unit yang ada itu juga kita berikan balkon atau disediakan balkon sebagai ruangan terbuka dalam beraktivitas sehingga memastikan udaranya itu mengalir dan lebih aman terutama di masa pandemi saat ini ya. Gitu Mas Helmi. Sebentar Bu nih. Jadi saya saking excitednya. Lantai 1, lantai 2 bisa kita bikin jadi kafe, jadi kantor boleh dong ya? Jadi showroom bisa ya? Bisa. Jadi bisa multi tenant gitu ya atau bisnis yang berbeda. Lantai 3 mungkin untuk apa hunian ya Bu ya? Bisa untuk digunakan untuk hunian atau co-living juga Bang Helmi. Karena di lantai 3 atasnya itu ada rooftop. Nah, rooftop ini bisa digunakan untuk area private dari yang tinggal di lantai 3. Apakah untuk hobi atau untuk melakukan misalnya ngumpul bersama keluarga ataupun rekan bisnis gitu. Jadi oke banget areanya. Ya, jadi udah nggak tahan saya. Ibu yang bilang tadi ada connecting, ada pintu sendiri-sendiri ya Bu ya. Jadi kalau lantai 1 orangnya lain, orang yang 2 lain, 3 lain itu memungkinkan ya Bu ya? Betul, memungkinkan sekali Bang Helmi. Karena kita juga punya pintu masuk yang berbeda-beda. Balkonnya di lantai? Balkonnya di lantai 2. Lantai 2? Wow. Iya. Oke. Jadi untuk Anda barangkali Anda bisa tinggal di situ, di bawah bisnisnya di bawah ya. Kalau saya kebayang lantai 3 saya tinggal, lantai 3,5 itu untuk sore-sore ngelihat pemandangan gitu. Lantai 1 kafe, barangkali lantai 2 aja kantor kali bisa ya Bu ya? Betul. Iya Bang Helmi. Bisa untuk bisnis yang berbeda. Bu, lokasinya di mana sih Bu? Dan aksesnya menuju Daikanyama ini kayak apa sih Bu? Nah, lokasi dari Daikanyama ini berada di sepanjang area terluar dari Residensial The Zora, di mana Residensial The Zora sendiri itu terletak di area kita sebut Telur Emas, kawasan barat BSD City, yang memang saat ini diperuntukkan untuk pengembangan area high-end Bang Helmi. Sementara aksesnya sendiri itu saat ini kalau untuk dari Jakarta bisa dicapai melalui 2 akses tol. Pertama tol Jor dan yang kedua tol Jakarta Serpong. Dan yang terbaru nih Bang Helmi akan ada tol Serpong Balaraja yang rencananya akan beroperasi di tahun ini. Keren kan? Aksesnya banyak banget untuk bisa mencapai Daikanyama nih. Ini kalau kita lebih detail nih Bu, kita udah tertarik. Ini ada tipe apa aja ya Bu ya? Ada tipe misalnya ukurannya berapa atau gimana lah? Ya, jadi di tahap 1 ini kita menawarkan 2 tipe. Yang pertama adalah tipe standar dengan luas bangunan 243 meter persegi dan luas tanahnya 100 meter persegi. Serta ada tipe corner dengan luas bangunan 274 meter persegi dan luas tanahnya 120 meter persegi. Di mana unit standar dan corner ini saat ini kita keluarkan limited banget jumlahnya Bang Helmi.
Oh, oke. Ya, Sekarang dan saat ini memang sudah ada bookingan untuk atas penjualan yang ada. udah ada. Jadi udah ada Bang Helmi. Jadi harus cepet-cepet, jangan sampai kehilangan momennya nih. Bocoran total unit kita pasarin sekarang berapa sih, Bu? Totalnya ada 29 unit aja. Hanya Saat 29 ini. unit. Hanya 29 unit. Yang cornernya berapa? Cornernya hanya satu Bang Helmi dan itu Cuma satu sudah doang. laku. Betul. Waduh, baru saya mau ngambil itu tuh. Masih ada unit standarnya Bang Helmi, masih ada beberapa kok. Tenang aja. Oke, Bu, ada fitur spesial nggak? Mungkin menyangkut security gitu ya, kenyamanan. Iya, Ya, karena kan pastinya ada khawatir seperti juga yang nih Bu, kita kan tidurnya, tinggalnya di ruko misalnya, baiknya kayak apa sih Bu? Ya, jadi karena kita memberikan konsep commercial business living, nah fitur yang kita berikan ini sama seperti yang fitur kita berikan di residential kita. Smart system mulai dari CCTV hingga smart door lock yang membuat customer kami pastinya akan merasa nyaman dan aman. Gitu Bang Helmi. Ya. Keren. Ya kan keren doang, tapi kalau nggak aman kan kita ngeri Iya, juga ya Bu, untuk betul. usaha. Kita harus Apalagi berusaha untuk meyakinkan bahwa keamanan dan kenyamanan itu menjadi poin nomor satu dari customer ya. apalagi ini dalam komplek kawasan yang juga yang sudah sangat terkenal kenyamanannya Bu ya. Betul. Oke, Bu, harga dong. Oke, karena hanya 2 tipe yang kita pasarkan, tipe standar itu harganya adalah 6,2 miliar dan untuk corner itu angkanya di 8,2 miliar. Sorry, 6,8 miliar untuk unit standar. Kalau corner 8,2 miliar, Bang Helmi. Udah laku. Udah laku untuk yang corner. Tapi masih ada beberapa unit yang standar. Nggak banyak juga. Tinggal beberapa lagi deh Bang Helmi, karena memang udah kita buka juga untuk penjualan. Jadi jangan sampai ketinggalan nih Bapak Ibu sekalian. Ya, nasabah prioritas mandiri harus yang kepengen gitu. Aduh, Betul. menikmati kehidupan yang sangat modern ya, luxurious gitu. Bu, ada promo nggak Bu, selama bulan ini Bu? Nah, selama free deal di bulan Agustus ini, ya, jadi kita untuk Daikanyama sendiri itu promonya masih harga early bird dan juga kami akan memberikan rental guarantee. Nah, untuk detailnya Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi kami di nomor 021 2958 0089. Bisa juga melalui WhatsApp kami di Bang Helmi di nomor 0812 9818 0008. Bu, pelan-pelan Bu, orang kali mau nyatat Bu. Yang kosong. Oke, detail untuk menghubungi nomor kami kita ulang ya Bang Helmi ya. Di 021 2958 0089. 0089. Oke. Ya. Orang udah jarang pakai via WhatsApp. WhatsApp, ya. Via WhatsApp juga bisa. 0812. Oke. 9818 0008. 0008. Angka 8-nya banyak banget ya, angka hoki ya. Infinity Bang Helmi. Infinity, nggak putus-putus, rezekinya mengalir terus. Tapi rezeki itu kadang-kadang tergantung di mana kita tinggal Bu ya, karena kita tinggal tempatnya nyaman. Itu menentukan juga. Menentukan banget, kita nggak pusing. Nah, kita kalau nggak pusing, insya Allah rezekinya datang ya. Begitu pusing, rezekinya menjauh. Ya, saya percaya banget tuh Bu ya. Amin. Bu Jenny, kalau Bu itu gambarnya yang di background Ibu itu ya? Iya, di background Ibu ya. Benar, pasarnya ya. Bisa ditunjukin gambar-gambarnya Bu? Ada ya nanti ya? Ada. Enggak, ada ya. Oke. Nanti kita sampaikan ya via Japri ya. Oke, Bu. Ibu bisa nggak menjawab kalau ada yang nanya, kenapa sih gue harus invest di situ? Bisa dong pastinya. Jadi ada beberapa poin nih yang saya akan sampaikan. Kenapa harus berinvestasi di Daikanyama? Pertama, karena konsep multi tenant kami itu dapat memaksimalkan nilai investasi dari Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti tadi contohnya di lantai 1 itu bisa dijadikan kafe, lantai 2 bisa dijadikan butik office, dan di lantai 3 serta atasnya rooftop itu bisa digunakan untuk tempat tinggal atau bahkan bisa juga disewakan sebagai co-living.
Nah, para pemilik bisnis di lantai 1 atau lantai 2 itu dapat memanfaatkan area di lantai 3 untuk tempat tinggal gitu. Jadi investasinya itu bisa disewakan ke pihak lain gitu. Nah, di lantai 3 atasnya itu ada skylight garden, area yang terbuka yang dapat dimanfaatkan untuk misalnya berjemur sinar matahari, seperti tadi juga untuk hobi atau bercengkrama dengan keluarga ataupun dengan rekan bisnis kita. Untuk ngopi-ngopi di atas ya Bu ya. Nah, ngopi-ngopi sore cantik kayak sekarang gitu ya. Wine. Bu, kalau potensi pasarnya Bu, kayak apa ya kalau kita invest di situ? Benar. Jadi Daikanyama ini memiliki potensi market yang sangat besar, Bang Helmi dan Bapak Ibu sekalian ya. Di antaranya keluarga yang sudah tinggal di kawasan The Zora. Jadi di The Zora BSD City ini kita sudah mengeluarkan 4 klaster, di mana rencananya itu akan ada sekitar 579 hunian, dan saat ini ada 265 yang sudah dibangun dan 117 yang sudah diserah terimakan kepada konsumen. Rumah-rumah yang ada di klaster The Zora ini, kawasan The Zora memiliki harga yang mulai dari 5,6 miliar sampai 12,5 miliar. Jadi artinya mereka ini menjadi potensi pasar karena memiliki daya beli yang cukup besar. Gitu. Nah, itu tadi dari potensi pasar yang ada di dalam The Zora. Di luar dari The Zora itu banyak juga hunian yang sudah ditinggal, maksudnya dihuni oleh para penghuninya di dalam klaster di kawasan radius 4 km dari Daikanyama. Nah, itu sekitar 15 ribuan penghuni yang diperkirakan setelah kita analisa atau kita lakukan survei sendiri itu sampai dengan 2023 sekitar 15 ribuan penghuni yang ada di sekitarnya. Penghuni atau keluarga? Kenapa, Bang Helmi? Orang atau keluarga? 15.000 kepala keluarga atau 15.000 orang? 15.000 hunian ya di sekitar dari Daikanyama. Iya. Oh, jadi kalau orangnya lebih banyak lagi ya Bu ya? Lebih banyak lagi. Nah, itu baru hunian ya. Belum lagi dari potensi untuk karyawan sendiri. Karena kita dilingkari juga dengan kawasan dari komersial atau yang bekerja di area perusahaan dalam kawasan Green Office Park ataupun perkantoran sepanjang area BSD Boulevard. Nah, itu bisa mencapai sekitar 12 ribuan sampai dengan tahun 2023. Banyaknya karyawan ya. Itu dari bank-bank yang ada di sekitar kita, kemudian juga Unilever ada situ, saya tahu. Ada Unilever, ada Traveloka, Sinar Masland, kemudian coming soon juga Bank Mandiri juga akan mendirikan towernya loh Bang Helmi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau bank-bank besar aja sudah melakukan sudah ada di area BSD City, itu artinya potensi dari bisnis itu besar banget. Gitu. Nah, biasanya, yang terakhir Bang Helmi, potensi dari sekolah dan universitas itu juga banyak banget. Diperkirakan pada saat kita melakukan survei gitu ya, sekitar 17 ribuan dari pelajar dan mahasiswa ada sampai dengan tahun 2023. Itu baru sampai 2023. Jadi potensi pasarnya besar banget deh yang ada di Daikanyama ini. Jangan takut untuk sepi atau enggak gitu ya, atau takut enggak ada kegiatan, jangan takut. Karena areanya itu memang kita sudah melakukan analisa dan makanya kenapa kita hadirkan area komersial ini. Ya, saya banyak sekali kampus di sana Bu ya, Pradita lah, UMN lah, kemudian ada Nanyang ya Bu ya, ada Nanyang, ada Jakarta Nanyang School, ada IPK School, itu sekolah yang paling dekat banget dari Daikanyama, Bang Helmi. Tinggal jalan kaki. Sampurna Academy, kemudian Sinar Mas World Academy, Al-Azhar, sekolah Al-Azhar, sekolah Binus, Atmajaya, Atmajaya, Pradita University, dan juga Universitas Multimedia Nusantara. Nah, itu diantaranya ya, masih ada banyak lagi yang lainnya. Oke Bu, sebagai investasi menurut Ibu Jenny, apa keuntungannya kalau kita invest di Daikanyama? Nah, yang pertama keuntungannya karena kita berada di lokasi strategis di Telur Emas di BSD City yang dimana captive marketnya itu besar banget, dan investasi Bapak Ibu sekalian itu pasti akan berlipat ganda dengan adanya multi-tenant. Betul. Bertumbuh ya Bu ya? Bertumbuh pastinya. Karena pembangunan akan terus ya. Iya Bang Helmi. Apalagi BSD City ini area pengembangannya masih sangat luas ya. Oke. Iya.
Baik, Bu, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada, wah ini peserta kita udah lebih dari 130, Bu. Jadi Wow. menunjukkan minat yang luar biasa. Mungkin ada pesan, ada apa, bagaimana cara nyicilnya atau apa gitu, silakan Bu. Ya, Bagaimana cara jadi bayarnya atau apa? baik. Jadi Bang Helmi, dengan unit yang terbatas di Daikanyama, 29 unit saja, jangan sampai ketinggalan untuk memiliki unit komersial yang dapat melipat gandakan investasi Bapak Ibu dengan harga perdana. Jadi kita masih ada di periode early bird, di mana kita juga akan memberikan rental guarantee dan promo-promo menarik selama periode early bird ini, Bang Helmi. Cara bayarnya itu ada dua, yaitu installment kepada developer, cicilan selama 30 kali, atau juga KPR 20% dengan cicilan sampai dengan 24 kali. Gitu, Bang Nanti Helmi. masalah KPR ya pasti dengan Bank Mandiri lah, ada Ibu Bank Ayu. Mandiri lah, jangan sampai salah bank. Dan makanya kenapa ada Bu Ayu pada siang hari ini, karena Bu Ayu akan memberikan update mengenai investasi di Bank Mandiri ya Bu Ayu ya. Ibu Ayu mau ngomong sekarang atau nanti? Boleh, mau sekarang atau nanti silakan. Sama sekarang aja deh biar nyambung ya Pak. Biar Mas nyambung Adita ya. Biar nyambung. Tadi ngomong tentang KPR, sekarang udah deh Bank Mandiri aja. Silakan Bu. Ya, baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dulu Bang Helmi ke Bu JK ya, karena Bank Mandiri sudah diajak berkolaborasi pada siang hari ini untuk membuat webinar terkait dengan produk terbarunya dari The Zora. Jadi nasabah Bank Mandiri tentunya menjadi salah satu nasabah yang pertama kali nih mendengar informasi adanya produk tersebut. Jadi kami ucapkan juga terima kasih banyak kepada nasabah Bank Mandiri. Ini lengkap nih Bang Helmi, ada dari Sumatera, Palembang, kemudian Jabodetabek tentunya ada, kemudian dari Jawa Tengah ada, ya, Semarang, kemudian Jogja, Jawa Timur juga ada, Surabaya, sampai dengan Papua juga ada, dan Kalimantan juga ada. Jadi sangat lengkap. Bali pun juga ada nih Bu JK. Jadi kita mengucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk join pada webinar kita siang hari ini. Oke. Ibu mau menyampaikan apa ininya, KPR siap lah melayani Bank Mandiri ya? Iya, tentunya ya. Jadi sebenarnya memang properti itu merupakan salah satu alternatif buat nasabahnya Bank Mandiri untuk melakukan investasi. Sebenarnya investasi ini kan ada beberapa instrumen nih, Bang Helmi. Ada yang sifatnya finansial, ada yang non finansial. Nah, kalau yang sifatnya finansial itu contohnya reksadana, saham, kemudian tabungan ya, simpanan, deposito. Kemudian untuk yang non finansial itu kan ada barang-barang tidak bergerak, ada barang antik ataupun barang-barang koleksi ya, koleksi tertentu. Kemudian logam mulia dan salah satunya juga tanah ataupun bangunan ya, properti. Nah, sebenarnya dengan melihat kondisi situasi saat ini yang memang segala sesuatunya masih dalam ketidakpastian, jadi properti ini justru merupakan alternatif untuk berinvestasi yang jauh lebih aman, relatif lebih aman dibandingkan kalau kita akan berinvestasi misalnya nih dalam bentuk tabungan atau deposito. Nah, saat ini kan suku bunganya sangat rendah ya dibandingkan dengan suku bunga kredit ataupun KPR aja selisihnya sangat tipis, hampir-hampir sama, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, selain itu juga kalau kita mau berinvestasi dalam bentuk saham, mungkin Bang Helmi juga investasi juga dong dalam bentuk saham. Bagaimana resikonya seperti saat ini ya, karena semuanya sangat bergeraknya cepat sekali, fluktuatif, mungkin hari ini cuan, nanti sore ataupun besok sudah langsung turun. Kecuali ya, misalnya kita punya waktu yang sangat ketat untuk memonitor pergerakan harga saham. Dan itu pun juga sulit sekali untuk ditebak ya, situasi seperti sekarang ini. Jadi, kalau kita investasi dalam bentuk properti dan jangka waktu panjang, itu relatif lebih aman. Karena akan mendapatkan beberapa benefit. Pertama, selain bisa digunakan sendiri,
bisa juga untuk disewakan, dan ya dalam jangka waktu beberapa tahun akan mendapatkan capital gain. Tentunya apalagi kalau kita beli propertinya itu seperti yang tadi Bu Jeka sampaikan, early bird ya, di saat awal di launching. Tentunya nanti untuk penjualan yang tahap berikutnya pasti kan sudah ada kenaikan harga dari harga ya. Oke. Betul. Ya. Bu, tingkat bunga berapa Bu? Apa DP berapa Bu? Waduh, langsung nih ya. Ya, langsung tingkat bunganya. Nah, jadi kenapa harus dengan menggunakan fasilitas KPR? Padahal kalau kita mau beli properti kan sebenarnya ada beberapa alternatif cara bayar ya. Bisa cash keras, kemudian bisa juga installment ke developer, dan bisa menggunakan fasilitas KPR, Mandiri KPR tentunya. Nah, ini ada beberapa keuntungan kenapa kita sebaiknya saat ini beli properti itu dengan memanfaatkan penawaran fasilitas Mandiri KPR. Pertama, sebenarnya kalau kita beli secara tunai berarti 100%. Dana kita sudah langsung kita bayarkan ke developer nih. Sementara ini kondisinya kan masih inden. Kita belum bisa langsung menggunakan properti yang kita beli. Nah, alangkah baiknya menggunakan fasilitas KPR sehingga dana tersebut bisa dialokasikan untuk keperluan yang lain atau untuk tambahan usaha ataupun untuk menambah investasi lagi yang lain. Kemudian juga hanya menyediakan cukup sedikit dana. Dan yang ketiga sebenarnya ini juga sebagai salah satu bentuk mitigasi sharing resiko ya, karena kalau kita menggunakan fasilitas Mandiri KPR, tentunya pencairan fasilitas KPR itu ke rekening developer akan kita lakukan sesuai dengan progres pembangunan dari properti tersebut, sehingga masih ada nih sebagian dana dari KPR tersebut masih dipegang oleh Bank Mandiri untuk melihat pemenuhan kewajiban dari developer terhadap properti yang dibeli oleh nasabah-nasabahnya Bank Mandiri. Ya. Dan juga tentunya Bank Mandiri saat ini memberikan program yang sangat menarik. Kalau nasabah itu mau menggunakan fasilitas KPR, pasti yang jadi concern pertama pricing-nya seperti apa. Yang kedua kemudian prosesnya seperti apa, persyaratannya seperti apa. Nah, ini kan yang menjadi concern nasabah saat akan menggunakan penawaran fasilitas KPR. Nah, saat ini Bank Mandiri benar-benar memberikan penawaran suku bunga yang sangat rendah nih, Bang Helmi. Sepanjang sejarah. Ya. Jadi sepanjang sejarah nih, Bank Mandiri mengeluarkan produk Mandiri KPR, baru tahun ini kami mengeluarkan suku bunga yang sangat rendah. Mulai 3,88% fix 1 tahun. Ya. Nah, sementara bunga tabungan, bunga deposito spesial pun juga bunganya kan tipis ya, kurang lebih sekitar 3%. Jadi selisihnya nggak ada 1% nih. Jadi kalau kita memanfaatkan fasilitas Mandiri KPR tentunya akan sangat menguntungkan buat nasabah karena dananya tadi kan bisa dialokasikan untuk hal yang lain. Oke Bu. Oke Bu, wah ini time to invest ya, karena bunga lagi bagus ya, harga properti juga nggak lagi sangat reasonable ya, Bu Jeka. Betul. Jadi terima kasih. Boleh menambahkan sedikit ya, silakan. Bang Helmi. Ya, jadi tadi kan ada beberapa alternatif suku bunga yang mulai dari 3,88%, kemudian juga ada di 4,88, 5,88% fix 5 tahun. Jadi sesuai dengan kondisi dari nasabah ya, pengen mau fix rate-nya silakan disesuaikan tahun, ya. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan dan juga Bank Mandiri akan menambahkan voucher ya, voucher belanja untuk nasabahnya Bank Mandiri. Oke Bu, simpen dulu karena mungkin ini udah banyak yang mau nanya. Saya para peserta webinar yang sangat saya hormati, wah ada 140 lebih peserta kita ya. Ini yang kita nantikan ya. Kita akan mendengarkan dari seseorang. Saya bilang ini, saya ngomongnya anak lah luar biasa. Usianya baru 26 tahun.
Dan kalau dia ngomong 12 tahun sudah melakukan investasi, dari umur 14 tahun dia udah melakukan investasi. Cita-citanya kepengen menjadi Warren Buffett. Saya masih ingat banget betul Andika ya. Dan dia dari anak-anak udah melakukan investasi. Dia adalah pendiri juga, mendirikan sekolah untuk belajar menjadi investor. Kemudian dia founder dari LendX, satu aplikasi investasi ya dalam bidang properti kalau nggak salah. Dan dia juga pemilik sebuah venture capital yang mengelola dana ya ratusan miliar, lebih dari 300 miliar, termasuk salah satu di 19 perusahaan, termasuk salah satu perusahaan yang beliau invest itu adalah perusahaan yang saya pimpin, namanya R66 Media. Beliau pernah menjadi tamu saya yang nonton 100.000. Jadi kalau ngomong tentang investasi, ini anak muda tuh seneng banget. Dan dia bukan teori-teori, karena Andika adalah seorang pelaku ya. Jadi selamat siang Mas Andika. Kita manggil beliau bisa Andika, bisa Putra. Ya, kalau ditanya enakin panggil apa, dia lebih enak dipanggil Putra ya. Yes, benar Pak Helmi. Karena Putra tuh kesannya kecil terus gitu. Ini 26 tahun loh. Jadi kurang dari separuh umur saya, bayangin tuh. Tapi pencapaiannya luar biasa. Investasinya bermain di mana-mana. Beliau investasi di mana-mana ya, di berbagai bidang. Mas Andika, Mas Putra, kita bicara tentang investment for financial freedom. Barangkali bisa membuat intro tentang financial freedom ya dari dengan melakukan investasi. Silakan. Oke, thank you Pak Helmi. Satu kehormatan buat saya diundang jadi speaker ya di acara ini, Zora ya, dari Sinema Senen. Dan awalnya sebenarnya juga lucu sekali, karena kebetulan saya itu sebenarnya juga pembeli di Zora sebenarnya. Ya, jadi awalnya asisten saya itu kasih tahu gitu loh, ada dari Zora, kontak saya gitu kan. Saya pikir ini kenapa? Apa saya cicilan nggak kebayar atau gimana gitu kan? Soalnya diundang gitu kan, jadi speaker bareng Pak Helmi ya. Jadi satu kehormatan buat saya. Tapi saya juga sudah mempertimbangkan ya, apakah saya akan invest di Dekanyama atau tidak, karena yang saya beli di Zora itu kebetulan yang perumahannya ya, yang tipe cluster Kazumi tipe 10 ya, itu bagus sekali. Saya beli tahun lalu, jadi saya ingat sekali saya masuk ke tipe 8-nya, wah bagus banget gitu ya. Terus ke tipe 9 bagus sekali gitu ya, makin naik makin bagus gitu. Terus lihat yang paling besar tipe 10, wah living room-nya bagus sekali, high ceiling, terus ada lift-nya gitu ya. Saat itu juga saya langsung beli gitu ya. Jadi memang benar-benar project Zora ini keren sekali gitu ya. Apalagi sekarang ada yang launching yang Dekanyamanya. Nah, hari ini kita temanya adalah membahas mengenai investment for financial freedom. Jadi mungkin saya lebih suka sharing based on pengalaman saya ya. Tadi Pak Helmi sempat cerita, saya mulai dari usia 14 tahun. Waktu itu saya sangat terinspirasi oleh Warren Buffett namanya. Dia mulai dari usia 11 tahun, saya usia 14 tahun, saya belajar kisah hidup suksesnya Warren Buffett. Itu yang buat saya jadi berpikir, kayaknya saya harus mulai cepat gitu ya. Karena kalau di-compare sama Buffett udah telat 3 tahun begitu. Ya, jadi situlah saya mulai belajar, terinspirasi, sampai sekarang bersyukur sekali. Mungkin saya share sedikit ya, karena ada pepatah mengatakan jika tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi saya sebenarnya merantau ke Jakarta. Ya, tadi saya dengar dari Bu Ayu mengatakan bahwa teman-teman yang hadir di sini, Bapak Ibu yang hadir di sini, itu ada yang dari luar kota ya, ada dari Papua, dari Sumatera ya, di luar Jakarta, Palembang, terus ada dari Kalimantan. Nah, kebetulan saya dari Kalimantan juga ya, saya Kalimantan Barat. Ya, jadi usia 16 tahun saya merantau ke Jakarta, jadi sudah 10 tahunan ya saya di Jakarta. Ya, jadi saya juga background keluarga saya bukan mama saya juga bukan investor. Awalnya pekerja bengkel gitu, terus jadi kontraktor gitu ya, jual beli motor gitulah. Itu di Kalimantan begitu. Nah, jadi waktu itu saya belajar sendiri ya, saya belajar sendiri otodidak cara valuasi perusahaan bagaimana. Dan saya sangat suka sekali jadi investor ya. Jadi saya menguasai invest di dunia properti seperti apa. Terus di pasar modal gitu ya. Terus saya juga bangun platform investasi namanya Equity Crowdfunding, LendX. Kita sudah membantu pendanaan ke UMKM di Indonesia tembus ratusan miliar rupiah. Ya. Terus juga saya juga di venture capital di Soft Ventures. Kita
manage 300-an miliar rupiah, itu sudah invest di 19 perusahaan, dan kebetulan salah satunya tadi barang Pak Helmi, ya, RCT6 Media. Dan bersyukur sekali, bahkan itu juga sudah diinvest lagi ya oleh Tokopedia. Jadi salah satu hal yang bisnis yang sangat menarik sekali sekarang. Nah, jadi dari sisi investment for financial freedom, menurut saya paling penting, tadi saya sangat setuju dengan openingnya Pak Helmi ya, di mana mengenai law of attraction. Ya, jadi saya kebetulan juga merasa sangat setuju ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, energi kita salurkan ke sana. In the long term kita bisa achieve itu gitu loh. Kalau saya flashback ke belakang, benar juga gitu. Saya ingat sekali pas saya usia 15 tahun ya, saya bikin satu yang namanya long term goal. Ya, saya bikin 10 years master plan gitu ya. 10 tahun ke depan, saya pengen dikenal jadi apa sih? Saya pengen dikenal seperti siapa gitu. Saya pengen jadi investor seperti apa gitu ya. Saya pengen manage fund sebesar apa gitu. Nah, saya tulis semua goal saya. Saya pengen bisa punya rumah, saya beli rumah. Saya pengen rumah saya ada kolam renang, ada liftnya. Ternyata saya beli Zora gitu ya. Jadi benar-benar apa ya, satu achievement gitu. Akhirnya tercapai gitu. Dan jadi, I think yang mengenai investment for financial freedom, step 1 ya, kita harus tahu kita mau kemana gitu. Ya, goal kita apa? Ya, kita pengen punya goal seperti apa? Dalam artian, dalam financial freedom ini, kita itu pengen punya, karena financial freedom itu bicara kebebasan keuangan ya. Dan setiap orang itu punya biaya hidup nyaman yang berbeda. Nah, begitu. Nah, ini harus kita hitung, step 1. Kita biaya hidup nyaman kita berapa sih per 1 bulan? Kita mungkin nggak kerja gitu ya, atau kerja itu lebih ke karena keinginan, bukan karena kewajiban. Itu 2 hal yang berbeda ya. Kerja karena keinginan sama kewajiban itu beda. Nah, kita kerja karena keinginan, tapi secara biaya hidup nyaman kita berapa gitu. Dan nah, kalau beda ya, Putra ya. Nah, Setiap betul orang, Pak Helmi. Setiap orang beda-beda ya. Orang beda-beda. Nah, mungkin kalau saya sebulan biaya hidup nyaman 30 juta udah happy gitu ya. Kalau Pak Helmi mungkin 100 juta nggak cukup gitu, Pak. Oh, nggak cukup. Oke. Ya, jadi memang tiap orang beda-beda. Jadi kita harus hitung biaya hidup nyaman kita berapa ya per 1 bulan. Yang mungkin sudah termasuk mungkin jalan-jalan ke liburan ya, ke luar negeri atau gimana. Kita hitung kira-kira berapa. Nah, misalnya 50 juta sebulan, berarti kan setahun 600 juta. Nah, habis itu kita berpikir, kita harus investasi apa ya? Modal berapa yang kita butuhkan agar kita bisa menghasilkan dividen ya, atau penghasilan sewa misalnya kalau properti itu per tahun bisa di level 600 juta. Nah, kalau itu tercapai ya basically udah satu apa ya, achievement gitu ya. Kita udah bisa financial freedom kalau kita mau gitu. Jadi itu based on kita punya biaya hidup nyaman sebenarnya, yang dimana setiap orang berbeda-beda. Ya, jadi I think boleh juga ya Pak Helmi, nanti kita minta teman-teman join, coba nanti kita suruh mereka hitung gitu ya. Biaya hidup nyaman berapa sih gitu kan per 1 bulan gitu. Mimpinya pengen ke arah mana gitu, ke arah mana. Ya. Saya pribadi juga masih dalam proses ya. Masih proses ke arah sana, makin lama mimpi juga semakin besar. Saya juga punya satu prinsip never ending improvement ya. Jadi selalu belajar. Ya, karena sekarang perubahan cepat sekali, teknologi cepat sekali. Kalau kita tidak terus belajar, tidak punya growth mindset, kita ketinggalan. Ya, jadi harus selalu improve diri kita. Nah, itu poin yang pertama, Pak Helmi. Ya. Oke. Kalau bicara itu. Oke, Mas Purto tuh selalu ngomong tentang 5 level keuangan tuh apa sih? Barangkali bisa di-sharing, ini menarik. Yes. Jadi setelah kita tahu nih kita mau kemana, ya kita pengen punya satu goal itu kemana, biaya hidup nyaman seperti apa yang kita pengen gitu ya. Nah, kita harus tahu posisi kita hari ini itu di mana. Nah, sama seperti kita pengen ke Bandung misalnya, kita harus tahu posisi kita di mana sekarang. Oh, di Jakarta. Dari Jakarta ke Bandung bagaimana caranya, gitu ya. Nah, dalam hal roadmap mencapai satu perjalanan mencapai kita punya financial freedom, setelah tahu kemana, kita harus tahu posisi kita di mana. Nah, jadi menurut saya itu ada 5 level ya di dalam keuangan itu. Ya, jadi di sini nanti kita semua Bapak Ibu boleh cari tahu kita sekarang di level berapa sih gitu ya. Ada 1, 2 sampai 5. Nah, level 1 itu kita bicara kita punya penghasilan, income-nya masuk nih dari kita bekerja apapun, semua income-nya masuk per 1 bulan, itu bisa mengcover kita punya biaya hidup. Ya, living expense. Nah, kalau itu sudah bisa cover, ya itu level 1. Nah, itu basic-nya ya. Impas gitu ya. Impas, ya. Oke, terus? Ya, udah bisa cover, ya itu udah level 1. Nah, harusnya semua orang pasti bisa di level 1. Nah, terus kalau di level 2,
itu artinya kita punya income, sudah kurangin biaya hidup, plus masih ada sisa buat emergency fund, ya, atau biaya uang darurat kita, ya, yang sudah kita sisihkan. Jadi kalau misalnya something happen, sesuatu di luar kontrol, yang kita tidak tahu, yang kita tidak sadar gitu ya, di luar prediksi kita, nah maka ada emergency fund ini, biaya dana darurat ini sudah kita siapkan gitu. Jadi kita bisa pakai itu. Nah itu level 2. Nah terus di level 3, ini lebih menarik lagi ya. Jadi kita punya income, bisa tutup biaya hidup kita, ya. Terus juga sudah siapkan dana darurat, dan masih ada sisa yang bisa kita pakai buat investasi. Nah itu level 3 tuh. Ya, jadi kita sudah berpikir bagaimana cara untuk investasi. Karena kalau kita bicara financial freedom ya, itu memang harus dari investasi. Karena kita harus invest ke aset yang menghasilkan uang buat kita. Kalau kita tidak invest ke aset, uang itu cuma diam saja gitu ya. Artinya kan uang nggak masuk tuh, kita harus terus kerja gitu. Dan kita tahu inflasi selalu lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau nggak, uang kita akan mengecil terus begitu. Nah, jadi kita harus mengenal investasi. Nah, nanti kita akan bahas tuh type of investment apa aja gitu ya. Nah, terus yang level keempat adalah, nah itu investment cash flow kita itu sama dengan survival expense. Ya, maksudnya apa gitu ya? Jadi hasil investasi kita menghasilkan cash flow nih. Contoh, saya invest ruko misalnya, ya di BSD gitu ya. Harganya misalnya 3 miliar rupiah, contoh ya, 3 miliar rupiah. Saya bisa sewakan, saya bisa dapat, for example, 5%, berarti 150 juta. Nah, uang itu bisa mengcover biaya hidup kita, ya survival expense, ya buat kita hidup. Nah, itu sudah masuk level 4 tuh. Artinya tanpa kita bekerja sekalipun, ada aset investasi yang menghasilkan kita uang, dan kita pakai, dan itu cukup. Nah, itu sudah masuk ke level 4. Nah, level ini yang level 5 yang paling mantapnya lah, ya, di mana investment cash flow itu bisa cover biaya hidup nyaman kita. Nah, ini nyaman. Ya, kita bisa nyaman, kita jalan-jalan, kita beli mobil ngapain gitu mewah, ya. Beli mobil mungkin. Nah, itu semuanya dari hasil investasi kita, Pak Helmi. Sayang banget. Waktu kita pendek banget nih, Putra. Terus. Jadi itu pentingnya mengapa kita harus investasi secepat mungkin, gitu ya, secepat mungkin. Kalau bisa di sini Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin sudah punya anak dari belasan tahun, kalau bisa ajarin investasi. Ngajarin ngolah uang itu bagaimana. Karena di sekolah kita tidak ajarin bagaimana cara mengelola uang. Kita tidak ajarin. Kita harus belajar cara mengelola uang itu seperti apa, money management seperti apa. Ya, kita punya uang nih per bulan, biaya hidup berapa persen, buat investasi berapa persen. Kita harus bisa alokasikan. Terus mungkin investasi pendidikan buat diri kita sendiri ya. Jadi makin lama juga kita upgrade diri kita, upgrade ilmu kita. Karena laptop kita, handphone kita itu software-nya di-update terus ya. Masa otak kita tidak di-upgrade gitu kan. Nah, kita harus upgrade juga tuh. Cara ngolah keuangan bagaimana gitu, investasi seperti apa. Nah, I think itu Pak. Jadi kita bisa naik level dari level 1, 2, 3 sampai naik level 5. Gitu Pak Helmi. Mas Putra langsung jawab aja. Udah di level berapa sekarang? Level 5 dong pasti ya. Sangat bersyukur ya, saya sudah di level 5. Betul banget. Oke. Kita ngomong, ini pertanyaan terakhir kali ya. Sebenarnya kepengennya banyak banget ngomongnya. Investasi itu kan macam-macam, ada saham, ada emas ya, ada macam-macam lah. Ada forex, ada macam-macam. Dan ini apa pandangan Mas Andika Sutoro Putro tentang apa investasi di properti, dan kenapa Mas Putro memilih BSD? Oke. Memang benar ya, type of investment itu banyak ya, type of investment banyak ya. Seperti yang Pak Helmi tadi sharing, bisa saham, properti ya, atau obligasi atau forex gitu ya. Nah, cuma memang kalau kita lihat dari secara keseluruhan, kalau kita bicara yang risk reward-nya itu paling asik gitu ya, risikonya juga aman ya, tapi reward-nya juga bagus ya. Itu memang menurut saya di properti ya. Walaupun saya dikenal banyak orang sebagai investor di pasar modal, venture capitalist ya. Saya invest ke startup company, tech company gitu ya. Saya juga melakukan investasi di properti ya. Bahkan dari usia 17 tahun saya waktu itu sudah beli 2 properti di Jakarta untuk saya sewakan gitu ya. Jadi dapat rental income. Karena properti itu ada 2 jenis income ya. Satu capital gain, kenaikan harga properti, dan kedua dari sisi rentalnya, kita bisa sewakan. Apalagi tadi pas saya dengar ya dari Bu Jenny ya,
yang Pak Helmi sebutnya Bu JK ya, Bu, ya. Pak Helmi ya. Bu Jenny itu mengatakan, wah ternyata di Ganyama ini ada early bird satu, ya. Yang kedua ada rental garanti. Saya jujur cukup kaget. Saya belum tahu ternyata ada rental garantinya, ya. Ini jujur jiwa investasi saya bergejolak, Pak Helmi. Ya. Satu, sudah investment yang sangat aman, ya, di lokasi yang sangat bagus, terus juga ada rental garantinya, ya, early bird, ya, kita bisa KPR ya dengan Bu Ayu di Bank Mandiri dengan tadi saya juga dengar, saya juga shock ya, ternyata dengan rate yang paling rendah sepanjang sejarah, ya, saya kaget juga gitu. Wah, ini menarik sekali gitu. Terus dapat rental garanti. Nah, saya rasa ini menjadi satu hal yang sangat menarik, ya, karena kalau kita bicara investasi properti memang menurut saya paling menentukan tuh lokasi, ya, lokasinya. Ya, habis itu di dekat lokasi itu situ ramai nggak, banyak orang nggak? Karena kalau kita bicara investasi kan kita sewakan gitu kan. Nah, saya juga lihat ini menarik sekali gitu, nggak seperti ruko pada umumnya yang kalau kita sewakan satu ruko saja gitu. Ini bisa lantai pertama kita sewakan buat F&B mungkin, lantai 2 buat apa gitu ya. Lantai 3 bisa jadi co-living atau kos-kosan gitu ya. Jadi satu ruko bisa disewakan ke beberapa tenan yang berbeda gitu. Nah, itu tentu jadi satu money flow ya. Masuk ke kantong kita, mantap itu ya. Jadi satu passive income ya, masuk setiap bulan dari uang sewa. Itu Pak Helmi. Baik, masih mau panjang tapi kita udah hampir kehabisan waktu ini. Ya, silakan kalau ada yang mau pertanyaan, ayo buruan. Buruan yang mau tanya, saya persilakan. Mungkin saya menantikan dari panitia, mungkin sudah bisa mengirimkan pertanyaan ke saya. Silakan. Oh, ini dari Indri Yones. Selamat sore, saya mau bertanya, investment di properti kan long term investment. Bolehkah saya jelaskan bagaimana cara memilih investasi properti yang tepat, terutama di masa pandemi ini di mana ekonomi turun terus, dan bagaimana start awal untuk memulai invest di properti untuk saya yang sudah ada di level 3 supaya bisa masuk ke level 4. Karena ini ngomong level-level, dia omongannya Andika Sutoro Putra. Silakan Mas Sutoro. Oke, sip. Oh ya, thank you Pak Helmi. Ya, jadi ya, pertanyaan dari Indri Yohanes ya tadi ya. Jadi bicara naik level. Sekarang sudah di level 3, saya mau naik ke level 4 seperti apa. Memang tentu di level 4 itu tadi berbicara investment cash flow, itu bisa cover kita punya biaya hidup gitu ya. Itu level 4. Nah, artinya kita butuh investasi memang. Jalannya adalah butuh investasi yang ngasilin cash flow. Nah, pandangan seperti apa untuk diinvest di properti? Karena bicara long term, ya, karena bicara apalagi sekarang lagi kondisi pandemi. Nah, menurut saya, biasa orang banyak nanya sama saya, Pak Helmi. Kebetulan saya di pasar modal, biasa orang suka compare sama properti bagaimana. Jujur ya, menurut saya ya, invest saham itu tidak buat semua orang. Tapi kalau properti, itu bisa buat semua orang. Kenapa? Karena kalau kita bicara di properti ya, kalau kita sudah beli satu properti ya, misalnya Ganyama bisa menghasilkan rental income dengan harga yang baik tadi, kita KPR masuk bank gitu kan. Ketika kita KPR masuk bank, kita mungkin bisa sewain juga, jadi tetap dapat income dari sana. Nah, itu ada yang namanya holding stamina. Kekuatan investasi itu bicara jangka panjang. Bisa nggak kita pegang buat jangka panjang? Kalau kita invest saham kadang-kadang ya, Pak Helmi ya, baru lihat untung 2%, 3%, kita takut, kita pengen jual cepet-cepet. Ya. Untuk apa begitu? Ya, takut turun gitu kan. Nah, itu holding stamina-nya belum kuat gitu. Karena kita bicara long term. Atau turun minus 10%, 20%, orang belum kuat. Nah, itu memang harus dilatih, nggak gampang memang. Makanya saya sebut tidak buat semua orang. Ya, kalau properti kita bicara kenaikan setiap tahunnya itu konsisten, ya. Apalagi di lokasi yang biasanya sangat bagus, terus bertumbuh, masih banyak tanah yang akan tanah kosong yang akan dibangun terus gitu ya. Jadi menurut saya, even di tengah pandemi sekalipun, saya rasa ini adalah the best moment ya to invest. Itu justru ketika lagi krisis menurut saya, bukan ketika lagi rame-ramenya, lagi naik-naiknya kita baru masuk. Justru ketika lagi kurang kita baru masuk. Nah, tapi kalau saya lihat ya Pak Helmi ya, penjualan Cinemas kayaknya bagus-bagus aja gitu. Karena kemarin saya sempat lihat show unitnya yang lain ya, Zora yang saya beli, ternyata udah habis juga cluster saya, sisa tipe 8. Yang tipe saya 10 udah habis semua gitu. I think kalau kita bicara lagi pandemi susah, ada beberapa pihak gitu ya, ternyata tetap lancar sekali investasinya gitu. Ya, ya itu sih.
Ini dari, wah ini ke Pak ini semua nih, ke Mas Andika semua nih. Dari Septiana. Dari mana kita mengetahui invest yang baik? Apakah di rumah, ruko, atau kapling, Pak? Oke, nah menurut saya ini tergantung kebutuhan kita juga ya. Kalau kita berbicara investasi di properti, yang dimana kita mau memanfaatkan rental income yang tinggi, gitu ya. Saya rasa konsep ruko seperti Daikan Yami ini tepat sekali, gitu ya. Karena kalau misalnya rumah disewakan cuma satu jenis income, ya. Tapi kalau tadi ruko ini lantai 1, 2, 3 kita bisa sewa dengan tenan yang berbeda, ya sehingga rental income-nya ini lebih signifikan, begitu. Nah kalau misalnya kafling juga beda lagi, gitu ya, beda lagi, gitu. Itu mungkin kita lebih bicara capital gain-nya, ya dibandingkan dari sisi rental gain-nya income. ya. Ya. Gitu, Pak. Walaupun tanah kosong juga kita bisa sewain, tapi kecil banget ya. Ya. Oke, wah ini ada menarik. Oh ya, sebelum itu saya ingin menyampaikan kepada peserta kita tadi menyentuh 150-an, hadiah dari Mandiri itu ada logam mulia dan voucher OVO ya dari Zora. Oke, dan kemudian masih ada nih, mungkin ke Mas Andika lagi. Selamat sore, saya mau bertanya kira-kira untuk mematok harga sewa itu, ini banyak yang nanya nih, sebaiknya dari ada hitungannya nggak? Mungkin sekian persen dari harga propertinya, atau mengikuti harga pasar? Yes, nah itu memang satu tergantung lokasi juga ya, Pak Helmi ya, untuk itu ya. Tergantung lokasi juga. Biasanya kalau misalnya secara nilai investasinya lebih tinggi, biasanya persentasenya memang tidak apa ya, sekitar 45% mungkin ya. Nah biasanya kalau properti, kalau saya lihat yang paling tinggi itu memang biasanya sifatnya high rise building ya, kayak apartment gitu ya, dia lebih tinggi. Tapi secara capital gain biasa tidak terlalu tinggi. Nah tapi kalau bisa ruko, capital gain bisa tinggi pertumbuhannya, tapi mungkin dari sisi sewa tidak setinggi yang high rise building gitu. Jadi memang ada plus minus masing-masing begitu. Nah kalau untuk Daikan Mas sendiri, saya jujur saya juga pengen nanya nanti ya sama Bu Jenny ya. Dari sisi rental potensinya bisa berapa persen sebenarnya itu. Oke. Baik. Ini Mbak Ayu nih. Ini Mbak Ayu, saya ke Ibu Ayu, ambil properti via Mandiri, tapi pengembang One Prestasi. Apakah Mandiri melindungi saya dari One Prestasi? Makanya sebelum Ibu Ayu menjawab, tadi Andika mengatakan kalau mau beli properti itu lokasi. Saya ada tambahan satu lagi, developer. Ya, kalau lokasinya bagus, kalau developernya kita nggak percaya gitu, track recordnya parah, mending menurut saya enggak lah, mau lokasi sebagus apapun. Kalau saya lihat developernya siapa, dan kita tahu ini BSD. Gitu ya Bu JK ya? Iya, betul sekali Bang Helmi. Jadi memang kalau kita mau beli properti dengan kondisi inden ya, karena barangnya belum ada nih, baik dari sisi bangunan maupun sertifikatnya, ya kita harus lihat siapa pengembangnya. Nah, posisi bank itu kan sebenarnya sebagai mediator ya, memberikan fasilitas manakala customer itu mau beli propertinya, dia nggak mau bayar secara tunai. Jadi kita kan sifatnya membantu. Tapi untuk propertinya sendiri itu customer yang memilih. Tapi di sini memang sebenarnya dari regulator Bank Indonesia pun juga mensyaratkan kepada bank bahwa manakala bank itu mau memberikan fasilitas KPR untuk unit properti dengan kondisi inden, maka harus ada perjanjian kerjasama antara bank dengan developer yang bersangkutan. Karena di dalam PKS itu akan diatur hak dan kewajiban dari para pihak, termasuk juga di situ hak-haknya customer ya, debitur yang dibiayai dengan Mandiri KPR. Jadi kalau saya bisa ini potong dikit, mohon maaf, Bank Mandiri juga nggak sembarangan dong bekerja sama dengan developer, betul ya Bu ya? Iya, betul sekali. Kalau ini bakal mencelakakan nasabah Ibu, pasti Ibu udah nggak mau ya? Ya, karena kan di satu sisi kami pun juga harus tunduk dengan regulator bahwa bank itu juga harus memberikan perlindungan konsumen ya. Oke, udah kejawab ya. Bu, tadi Bu JK ini ada pertanyaan dari Andika. Tadi kayak rental garanti atau itu berapa sih Bu ya? Sewanya rental garanti
Oke, jadi rental guarantee ini kayak semacam bisnis insentif ya, supaya mereka yang sudah memiliki unit dari Daikanyama itu bisa langsung beroperasi. Nah, ini besarannya adalah 2%. 2% dari harga yang ada. Betul. Ya, selama berapa tahun, Bu? Jadi kita berikan 6 bulan setelah serah terima, dan kemudian itu harus buka atau mulai beroperasi rukonya, itu baru kita bisa berikan. Jadi sebenarnya kayak stimulus untuk bisa cepat-cepat buka dan melakukan operasi di unitnya tersebut, Bang Helmi. Bu, saya mau nanya nih, Bu. Saya kemarin lupa juga tuh. Di ini kan lantainya 3,5 atau 4 lah gitu. Itu ada lift nggak ya, Bu ya? Tidak ada, Bang Helmi. Jadi memang untuk yang tahap pertama ini kita 3,5 lantai memang tidak ada lift. Tapi untuk liftnya sendiri kita sediakan di plaza yang dekat dengan area tahap pertama kami. Ya, ya, karena juga nggak nyaman juga kali ya, karena lantai 1, lantai 2, lantai 3 mungkin, dan 3,5-nya belum tentu, ya terutama itu belum tentu orangnya sama ya, Bu ya? Iya, betul. Oke, baik. Ini masih banyak pertanyaan. Ntar saya perlink ya. Oke, sore Bapak Ibu, sebenarnya seberapa besar kita perlu menempatkan persentase investasi kita di properti? Ini ke Bu Ayu kali. Best value apa yang di-offer oleh The Zora? Apakah Bank Mandiri memiliki program khusus yang hanya diberikan bagi Sinarmas? Di compare dengan developer lain. Saya nggak tahu nih, Bu Ayu atau Bu JK nih yang menjawabnya. Bu Ayu dulu. Dari sisi program mungkin Bu Ayu kali ya. Ya gitu, silakan. Silakan Bu Ayu. Suaranya di mute, Bu. Ibu Ayu suaranya nggak kedengaran. Masih nggak kedengaran, Ibu? Ke-mute kah? Karena hostnya mute ya. Udah ya. Jadi Sinarmas Land ini kan merupakan developer yang nasabah corporate banking Bank Mandiri, Bang Helmi. Jadi memang spesial ya. Jadi khusus untuk customer-customer dari Sinarmas Land, tentunya Bank Mandiri memberikan penawaran program yang berbeda dibandingkan dengan developer lain. Baik itu dari sisi pricing, kemudian juga persyaratan dan proses KPR-nya. Oke, jadi ada berbeda ya, karena masalah trust ya Bu Ayu ya. Ya. Dan ini ya ada hubungan yang sangat baik ya, corporate ya. Oke. Ini dari Melinda Tan, ini menarik nih ke Mas Andika ya. Sore Pak Putra, seperti kita tahu investasi properti tidak bersifat liquid. Sebaiknya berapa rasio investasi antara saham dan properti? Atau antara yang liquid dan non liquid lah ya. Silakan Pak Putra. Oke, yes. Memang tadi di awal saya sempat share bicara investasi itu tergantung risk reward setiap individu ya. Jadi memang berbeda-beda. Kadang-kadang justru yang tidak liquid itu bisa menjadi penyelamat investasi ya buat tipe-tipe investor yang secara psikologi dia tidak tenang melihat harga yang cepat naik dan turun misalnya. Karena kalau kita bicara pasar modal tadi, kita bisa mengakses harga saham naik turun setiap hari kerja. Sedangkan kalau harga properti kita tidak bisa lihat, ya kan? Dan kita lebih secara psikologi kita lebih aman. Jadi holding stamina itu lebih kuat begitu. Nah, sama seperti kita pegang uang, Pak Helmi, ya di dompet kita kan kita pasti ada uang 100 ribuan. Sebenarnya uang 100 ribu itu naik turun setiap hari, benar ya? Forex kan terhadap mata uang asing itu setiap hari naik turun. Cuman memang secara nominal, ya nilai uang itu kelihatan 100 ribu aja gitu, nggak berubah-berubah. Ya tapi sebenarnya secara nilai tukar itu setiap hari bisa menguat atau bisa melemah sebenarnya. Nah makanya saya katakan properti itu punya nilai plus di sana. Ya, dia memang tidak terlalu liquid, memang benar. Ya, kalau kita compare dengan sahamnya bisa kita langsung kita liquid gitu ya. Tapi bisa jadi satu nilai tambah ya buat investor yang secara psikologi dia tidak kuat lihat harga asetnya naik turun dengan cepat. Ya, that's why kalau kita compare properti sifat investasi yang lebih aman, ya ada capital gain-nya, ada rental income-nya, ya. Tapi memang benar tidak terlalu liquid. Nah, sedangkan saham memang liquid sekali, ya tapi naik turunnya sangat signifikan, ya. Kalau salah beli saham bisa kacau juga, ya. Dan secara keuntungan juga sama, kurang lebih ada dua, ya. Satu capital gain seperti properti, dan yang kedua dari sisi dividennya. Kalau memang perusahaannya bagus, cash flow-nya bagus, bisa bagi dividen. Ya, saya rasa itu Pak Helmi. Ya. Oke, jadi jawabannya sebenarnya tergantung
manusia itu kan terhadap risiko itu kan ada profil ya Mas Andika ya, ada yang betul. agresif, ada yang konservatif, ada juga yang di tengah-tengah tuh moderat ya. Jadi Yes, tergantung betul. karakter kita. Ya kalau saya agak-agak moderat lah, nggak terlalu konservatif tapi nggak terlalu agresif juga ya. Kalau Mas Andika itu agresif banget. Kalau Saya dulu tahu agresif, banget Pak ya. Helmi. Dulu. Sekarang Sekarang saya jujur lebih konservatif sekarang. apa karena usia dia? Nah, mungkin dulu awal kan, mungkin sekarang ini ya, fun-nya makin besar, jadi lebih hati-hati gitu, Pak Helmi. Hati-hati. Apalagi Ya, melibatkan kepercayaan ya, kepercayaan iya orang betul ya. betul. Oke. Baik, ini ada pertanyaan Lisa Burhan. Ya, mungkin ke Bu JK ini. Untuk rental garansi insentif 2%, apa boleh ruko dipakai usaha di lantai dasar saja, lantai 2 dan 3 masih kosong? Insentif tetap adakah? Ada ketentuan berapa hari bukakah? Begitu-gitu, Bu. Mungkin Ibu mau jawab, silakan Bu Jenny. Ya, terima kasih banyak Bu Lisa tadi ya. Jadi Ya, memang Lisa Burhan. kita mengarahkannya untuk rukonya atau unitnya itu segera dioperasikan sehingga kita bisa memberikan rental guarantee itu sendiri. Tapi memang diserahkan kepada pemilik dari ruko atau unit tersebut, apakah memang hanya lantai 1 atau hanya lantai 1 dan 2 yang memang mau dioperasikan gitu. Cuman kan tetap aja sayang ya menurut saya apabila hanya lantai 1 saja yang dioperasikan, karena secara maintenance fee kan tetap akan diberlakukan secara the whole unit gitu kan ya. Tapi memang kalau untuk mengoperasikan dikembalikan lagi kepada pemilik dari ruko tersebut. Oke, ini pertanyaan dari Sri Susilawati Haryanti. Bagaimana cara meyakinkan calon buyer untuk cicilan per bulan? Mengingat biasanya tingkat bunga KPR kan floating. Biasanya calon buyer ingin yakin berapa persen bunga yang harus dibebankan untuk cicilan KPR. Siapa yang harus jawab nih? Boleh saya bantu jawab ya Bang Helmi. Boleh, Bu Ayu ya. Ibu Sri Susilawati. Jadi Bank Mandiri kan untuk nasabah-nasabahnya Sinar Maslen ini menawarkan beberapa alternatif suku bunga. Yang tadi ada fixed rate 1 tahun, fixed rate 3 tahun, fixed rate 5 tahun, bahkan untuk job type yang merupakan employee ya. Jadi job type-nya itu sebagai employee, Bank Mandiri menawarkan suku bunga fixed rate sampai dengan 10 tahun. Jadi sudah ada kepastian suku bunga sampai 10 tahun ke depan. Jadi untuk floating itu baru masuk setelah nanti masa fixed rate-nya itu berakhir. Nah, berdasarkan nih historikal yang ada, justru sekarang floating-nya kami itu lebih rendah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan bisa di atas angka 13% ya. Nah, sekarang sudah turun. Jadi semakin ke sini floating-nya pun juga semakin rendah. Jadi sebenarnya kalau misalnya customer mau kepastian, berarti ambil fixed rate-nya itu yang lebih panjang. Tadi kan ada alternatif-alternatif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari calon nasabah yang bersangkutan. Dan untuk perhitungannya sendiri juga kami menghitungnya kan secara efektif. Jadi kalau misalnya bulan pertama sudah ada pembayaran angsuran, berarti kan sudah mengurangi outstanding. Nah, nanti untuk bulan berikutnya sudah pengalinya itu menurun terus sesuai dengan sisa outstanding yang ada, karena sudah berkurang dengan adanya repayment setiap bulannya. Oh, jadi efektif ya Bu ya pembebanannya. Ya, Oke. efektif. Baik, terima kasih Bu Ayu. Ini dari Rudi Hudin ya. Pak Rudi Hudin, apa harga properti sudah rock bottom sehingga tepat untuk invest properti? Dan lokasi yang tepat dan jenis properti apa yang ROI-nya di atas 6%? Mungkin Bu JK nih yang menjawab ya, orang properti. Bu Jenny bisa menjawab? Iya, kalau untuk investasi sendiri kan sebenarnya seperti yang tadi Mas Andika sampaikan ya, bahwa baik ruko ataupun rumah itu memiliki investasi jangka panjang. Tapi kalau
ROI-nya itu bisa sampai 6% atau bahkan lebih atau mungkin di bawah 6%, itu kita lihat lagi dari sisi jangka waktunya itu sendiri ya. Kalau kita boleh flashback, kita bicara mengenai BSD City tahun let's say 98 gitu ya, compare sampai dengan saat ini, mereka yang tinggal di BSD City itu pasti sudah mengetahui perkembangannya seperti apa. Dan ROI-nya sendiri kalau sudah boleh dihitung itu melebihi dari 6% pastinya. Dan di tempat kami sendiri untuk di The Zora itu kami melakukan analisa terhadap harga properti yang ada di tempat kami compare dengan yang ada di BSD City itu pastinya mengalami sekitar kenaikannya ya, kenaikan harganya itu sekitar antara 5-8%. Bahkan di tahun sebelumnya itu sempat sampai 10% gitu. Jadi artinya fluktuatif dari properti sendiri, khususnya yang ada di BSD City ataupun The Zora, baik itu rumah maupun Daikanyama sebagai commercial business living, itu memiliki ROI yang tergantung dari periode yang ada. Itu menurut saya ya. Ini mungkin ada bisa pertanyaan ditambahkan dari Bang Helmi atau Bu Ayu atau Mas Andika. Ada yang mau nambah? Oke, nggak ada kalau gitu. Ini dari Pak Susanto nih. Ya, kalau bunga dari Bank Mandiri berapa? Tadi Bu Ayu udah menerangkan. Nanti kalau nggak jelas barangkali bisa hubungi lagi di Bank Mandiri. Ini ke Bu Jenny nih. Rencana kapan serah terima, Bu? Rencana serah terima dari Daikanyama itu 22 bulan dari pertama kali kita meluncurkan program penjualan ini ya. Jadi di tahun 2023. Bulannya belum tahu ya? Bulannya ya sekitar kuartal 4 ya. Kuartal 4. Oke, jadi 2023. 2 tahun jadi ya, Bu ya? Iya, periodenya sekitar 2 tahun. Oke. Ini Bang Helmi, saya mau menambahkan nih sedikit khususnya silakan. untuk yang dengan Bank Mandiri sendiri gitu ya. Karena kita memang punya kerjasama dengan Bank Mandiri, khususnya pada webinar siang hari ini dari The Zora dan kemudian Bank Mandiri sendiri, khususnya untuk nasabah prioritas Bank Mandiri, untuk mereka yang melakukan pembelian gitu ya untuk Daikanyama, itu pastinya kita akan memberikan diskon tambahan nih Bang Helmi. Sehingga ini menjadi stimulus dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa memikirkan lebih lanjut berinvestasi khususnya di Daikanyama. Nambah lagi jadinya ya. Betul. Oke, ini jadi untuk jangan Mas. Dan jangan sampai ketinggalan. Oke. Untuk Mas Putra nih, saya mau tanya, beberapa tahun lalu saya membeli kios di pasar. Ternyata pasarnya sepi karena pandemi. Saya hanya invest dia maksudnya karena pandemi. Sebaiknya saya jual saja atau saya menunggu sampai situasi membaik? Mohon saran. Ini common sense sekali Pak. Silakan. Oke, satu kayaknya saya nggak susah jawab itu ya karena saya tidak tahu lokasi pastinya di mana kios itu karena Edian memang bicara lokasi ya kalau kita bicara properti begitu. Nah terus I think yang bisa mengambil decision terbaik untuk itu memang tadi yang bertanya ya Pak Helmi ya. Jadi tapi yang harus diperhatikan adalah memang dari posisi keuangan kita terlebih dahulu. Ya, kalau dari saya, kalau kita bicara investasi, itu ada yang namanya portfolio management. Ya, bagaimana cara kita mengelola investasi kita. Nah, kalau misalnya ada investasi yang memang tidak terlalu menghasilkan, dan in the same time ada aset lain yang lebih baik, bisa lebih menghasilkan. Nah, itu kalau memang bisa dijual, boleh gitu, karena kita punya alternatif lain yang lebih baik, yang lebih menghasilkan. Mungkin lokasi lebih bagus, capital lebih bagus, capital gain lebih bagus, dan dia punya rental income-nya juga lebih bagus. Nah, itu boleh. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada pilihan, atau memang mungkin secara dananya nggak cukup, misalnya ya, nah, itu mungkin bisa kita jual saja. Gitu. Jadi tergantung posisi keuangannya juga. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada masalah, memang ada uang lebih juga buat investasi alternatif investasi yang lain, berarti ya tetap bisa kita lakukan. Begitu. I think begitu, Pak Helmi. Oke. Ini mungkin Bu Jenny bisa menjawab ya, walaupun tidak terkait dengan apa Daikanyama kita. Ini untuk dari Pak Syahri Rasid, untuk investasi properti dalam ini rumah nih Bu ya. Sebaiknya kita investasi pada rumah harga berapa ya, sehingga mudah diputar. Mungkin tips saja untuk Ibu yang memang orang properti.
Pastinya ini dikembalikan kepada pemilik modal dari masing-masing ya Pak ya. Kemampuan, artinya kemampuan untuk membeli, dan pastinya ada beberapa instrumen yang menjadi pemikiran dari pemilik modal tersebut. Dari harga berapanya itu ya balik lagi seperti yang tadi Mas Andika dan Bang Helmi sampaikan, pertama mengenai lokasi, dan kemudian developernya itu sendiri. Dan kalau dari sisi harga ya itu saya juga agak sungkan untuk menjawab karena dikembalikan lagi kepada pemilik modal yang ada. Gitu ya. Jawabannya diplomatis banget. Karena gini Bang Helmi, kalau kita bicara The Zora ya itu artinya properti kita ini saat ini mulai dari 5,4 miliar sampai dengan 12,5 miliar. Jadi variatif nih. Mau beli yang tipe kecil atau yang tipe besar, karena masing-masing punya kelebihan dan juga potensinya yang berbeda-beda gitu ya. Nah, tapi pastinya kalau di The Zora itu dari sisi rumah kita mulainya dari 5,4 miliar, tapi kalau dari sisi ruko Daikanyama itu mulainya dari 6,8 miliar gitu. Oke, semoga bisa menjawab. Sebelum saya menunggu pertanyaan lain, ini dari ada message Bapak Ibu, suku bunga Bank Mandiri Agustus 2021 ini mulai dari 3,88% fix 1 tahun, 4,88% fix 3 tahun, 5,88 fix 5 tahun, dan 8,88 fix 10 tahun. Tentu saja syarat dan ketentuan berlaku gitu ya Bu Ayu ya? Ya, yang fixed rate tadi 10 tahun itu memang sementara diperuntukkan untuk job type employee. Karena biasanya mereka kan lebih prefer untuk berapa sih cicilanku setiap bulannya. Jadi kalau bulan pertama itu dia sudah merasa mampu, berarti sampai dengan jatuh tempo tenor kredit dia pasti akan lebih mampu. Jadi agak berbeda-beda antara customer yang mereka job type-nya itu sebagai employee, profesional, sama self-employee itu agak berbeda ininya. Nah, kalau untuk yang segmennya employee, dia akan lebih memilih kepastiannya karena jangka panjang. Biasanya ambil tenornya dia lebih panjang. Tenornya panjang ya Bu ya? Ya. Bu, tadi panjangnya tenor juga akan menentukan tingkat bunga tadi ya, saya lihat ya Bu? Ya, ada persyaratan minimum tenor ya. Makanya tadi ada beberapa alternatif suku bunga. Misalnya contohnya untuk yang fixed rate 10 tahun di triple 8,88% itu syaratnya tenor minimum yang diajukan itu minimal 10 tahun. Contohnya seperti itu. Oke. Baik, ini ke Pak Putra. Tadi barangkali belum terlalu bahas. Pak Putra, bagaimana investasi forex atau bangunan atau properti? Apa bedanya atau apa lebih kurangnya? Silakan, Mas Andika. Yes, itu beberapa yang tadi disebutkan semuanya punya risk reward yang beda-beda ya Pak Helmi ya. Kalau bicara forex itu memang saya rasa forex juga tidak buat semua orang. Buat saya forex itu jauh lebih berisiko daripada invest di pasar modal. Ya karena marginnya tinggi sekali gitu, dipinjamkan 100 kali dari uang kita. Jadi kalau kita salah, itu dalam sehari uang kita bisa habis 100%. Ya, jadi risk reward-nya terlalu besar. Jadi I think it's not for everybody gitu ya untuk invest di forex gitu. Harus punya satu sistem, satu psikologi ya yang sangat baik gitu untuk ke arah sana. Nah, kalau balik lagi ke bangunan, properti ya, menurut saya itu lebih ke self investment lah ya, buat semua orang bisa akses gitu. Dan yang paling menarik juga kita bisa menggunakan daya ungkit kalau di properti. Ya, artinya kita beli properti 5 miliar rupiah, uang yang kita keluarkan untuk beli, misal barang Sinarmas itu DP-nya bahkan bisa dicicil, gitu ya. Jadi DP-nya mungkin 20%, 15%, kita bisa cicil setahun, 2 tahun, setelah itu masuk KPR, kita cicil lagi. Jadi untuk aset yang nilainya 5 miliar atau 10 miliar, kita bisa pakai daya ungkit DP tadi dicicil dan uang bank, begitu. Nah, sedangkan kalau kita bicara saham atau forex tadi, itu harus uang cash, invest 5M, ya 5M-nya harus cash kita ada gitu loh, kita taruh ke rekening kita gitu. Ya. Jadi beda ya. Oke. Jadi jangan lupa mungkin Mas Putra bisa nerangin kalau ada istilah dalam investasi itu don't put all your egg into one basket ya. Jadi sebaiknya kita investasinya itu bermacam-macam. Untuk apa? Mengaveraging ya. Jadi kalau di sini turun, mungkin Mas Andika bisa menerangkan. Yes, setuju banget Pak Helmi. Jadi bicara investasi memang tidak boleh all in di satu tempat sebenarnya ya. Jadi memang jangan taruh semua telur di satu keranjang, itu sangat setuju. Karena yang tadi saya katakan
bicara investasi perlu ada yang namanya portfolio management. Ya, maksudnya gimana tuh portfolio management? Misalnya, saya tipe investor yang sangat konservatif, sangat aman gitu ya. Maka mungkin 70% bisa kita alokasikan untuk investasi yang aman, yang sifatnya seperti properti misalnya. Nah, 30% ini sisanya yang baru yang mungkin agak sedikit moderate ke agresif. Ya, baru mungkin taruh ke saham atau tadi ada yang sebut forex misalnya. Nah, itu masih oke gitu. Tapi majority portfolionya 70% kalau bisa ditaruh ke yang lebih aman seperti properti yang bisa ngasilin rental income dan capital gain ke depannya. Ya, I think itu sih, Pak Hermi. Atau juga bisa ke apa ya, surat obligasi ya yang apa Bisa fixed juga, income gitu ya. ya, bisa ke corporate bonds, bisa ke government bonds, yang mungkin memang sekarang. Ya, suku yang bisa 8%, mungkin 7% setahun ya. Kalau corporate bonds mungkin bisa belasan persen. Tapi memang itu juga ada risiko gitu ya. Kalau government bonds tidak, tapi kalau corporate bonds bisa gagal bayar begitu. Dan jangan lupa ada inflasi ya. Ada inflasi, yes. Itu alasan kenapa kita harus investasi ya. Uang kita harus kita bikin kerja, Pak. Jadi nggak diam doang di bank gitu ya. Kita suruh kerja di properti gitu ya, atau di jenis investasi lainnya. Mas Andika apa udah mencapai financial freedom udah di umur berapa ya? Saya financial independence itu usia 19, Pak Andi. 19. Iya. Jadi 7 tahun lalu udah financial freedom. Jadi penghasilan yang melebihi dari cost untuk hidup yang nyaman ya. Iya, saat itu. Jadi memang sudah lebih dari nyaman. Investasi saya hasilnya cover lebih dari biaya hidup saya. Bahkan masih ada sisa buat saya invest lagi gitu ya. Jadi saya gulung terus sampai sekarang. Dan ya itu sih. Mas Andika sekarang banyak di saham juga ya? Saya dengar lebih dari $1 juta invest di saham. Iya, sekitar 3 jutaan, Pak, kalau di pasar modal. 3 juta $. Itu hasil efek gulung juga, Pak, snowball effect. Efek gulung ya. Untung gulung terus ya. Iya, ada di saham, ada di startup company, ada di properti juga. Oke. Terus apa Mas Andika sekolah investornya masih ada? Oh yes. Saya kebetulan ada Putra Investor School namanya. Jadi memang untuk orang-orang yang pengen Putra belajar. Investor School ya. Putra Investor School. Itu untuk yang pengen belajar jadi investor itu seperti apa gitu ya. Saya ada buka kelas itu. Berapa angkatan? Kita sudah lebih dari 10 angkatan, Pak Helmi. Masih jalan sekarang? Masih jalan, tapi full online saat ini. Online? Iya, full online. Bapak, banyak banget soal yang nanya tentang investasi ini dibandingin ini bandingin ini. Barangkali kalau bisa ya sekolah aja sekalian ya, karena saya pun ya saya ini kan pegawai negeri aslinya dulu ya. Setelah itu menjadi pengusaha. Jadi akhirnya pun saya melengkapi dengan berbagai investasi ya, investasi di perusahaan, bikin perusahaan, investasi properti saya banyak sekali ya, dan investasi sekarang main forex juga gitu. Walaupun di awalnya nggak bilang istri gitu, takut ditegur. Jadi ya coba-coba semuanya lah ya. Jadi saya banyak bergaul dengan teman-temannya Mas Andika, ya Pak Ishak Chandra juga mempengaruhi saya. Udahlah kita inilah spreading the risk. Punya tabungan juga gitu ya. Jadi menurut saya lengkap lah. Jadi kalau di sini nggak bagus, di sininya bagus, kita masih happy gitu ya. Jadi itu kalau saya bisa sharing. Baik, Pak Andika punya berapa unit properti? Ini ada pertanyaan dari Bu Lisa Burhan. Ini. Wow, yes. Kalau saya beli, yang saya beli sendiri itu ada 5, Pak. Tapi saya sebenarnya juga developer ya. Kan nanti barang itu ya. Kita boleh sebut sini nggak ya? Yang di Sentul. Kita bangun 100 hektar di Sentul. Oke. Jadi proyek juga nih anak-anak muda ini ya. Dengan Pak Bong segala macam ya. Jadi begitulah. Jadi Andika saya tahu betul profilnya sangat agresif, masuk ke dalam berbagai perusahaan. Dari Soul Venture-nya ke berapa perusahaan Pak Andika? 19 perusahaan ya? Iya, saat ini 19 perusahaan ya. Dan 19 perusahaan. Tahun ini harusnya bisa tembus 25 sih. 25 tahun ini target. Iya, target ya. Oke.
Baik, ini dari Ruben Harcourt Realty. Bagaimana dengan membeli properti lebih dari satu? Mungkin pun sampai lebih dari 3 unit di lokasi yang sama, let's say di Zora ini. Di satu sisi Zora proven okupansi dan pembangunan kawasan yang sudah terlihat, tapi juga takutnya ada sesuatu di luar jangkauan kita. Mungkin Bu Jenny apa bisa menjawab, adakah larangan untuk invest? Kan ada yang developer yang melarang untuk beli lebih dari satu, atau gimana Pak Bu, apa dari The Zora? Iya, kalau di The Zora sendiri itu tidak ada larangan ya, karena kan sebenarnya tergantung dari pemilik modalnya itu sendiri mau beli berdasarkan kebutuhan yang kemudian memang digunakan, kemudian ada investasi juga, itu dari kami tidak ada larangan selama ya pasti pembayarannya lancar. Gitu. Tapi ya balik lagi ya, mungkin kalau lebih dari satu ada yang pertama kita bayar, mereka bayarnya misalnya ekspres gitu ya, atau hard cash yang kemudian dengan KPR dengan cicilan, atau ada yang juga dengan installment langsung ke developer. Nah itu tergantung dari aliran dana masing-masing pembeli sih ya. Kalau memang berarti kalau bisa beli lebih dari 2 itu artinya atau bahkan 3 unit itu berarti puas banget dengan kualitas dari The Zora. Nggak ada pertimbangan Bu, kalau banyak nanti dia pakai untuk investasi ya, artinya bukan untuk dihuni ya, nggak ada pertimbangan itu. Ya, memang kita ada kekhawatiran seperti itu ya. Tapi setelah kita lihat dan saat ini juga sudah sudah ada periode serah terima, itu rata-rata memang digunakan untuk tinggal. Gitu. Jadi artinya dengan harga 5,6 miliar gitu ya sampai lebih ya memang ada yang investasi tapi ujung-ujungnya mereka melakukan percepatan pembayaran karena memang ingin digunakan untuk tinggal gitu Bang Helmi. Oke. Baik, jelas banget. Ini ke Mas Andika Sutoro Putro lagi. Ini dia mau belajar tips ya atau value dia nyebutnya dari Flow. Wow. Ya, Flow. Value Udah apa serius, yang paling penting? Ini Florence Griffith Joyner kalau saya dulu Flow tahunya ya. Value apa yang paling penting menurut Mas Putra sampai bisa financial freedom di usia relatif sangat muda? Mungkin tips lebih atau rahasianya ya. Silakan Andika. Oke, thank you Pak Helmi. Kalau bicara rahasia sebenarnya I think tidak ada rahasia ya Pak Helmi ya. Tapi memang kalau yang saya lihat kunci yang paling susah di dalam investasi itu memang dari sisi komitmennya. Karena kalau bicara investasi itu kan jangka panjang ya, dan investasi itu arti dari investasi buat saya adalah kita membeli waktu kita di masa depan saat ini gitu loh, dimulai dari saat ini gitu. Artinya seperti kata Warren Buffett, kalau kita tidak menemukan cara untuk bisa menghasilkan uang dengan tidur, sambil tidur pun bisa menghasilkan uang, maka kita akan kerja sampai kita mati. Ya artinya kita butuh investasi. Kita butuh investasi di aset yang bisa menghasilkan. Nah, caranya seperti apa gitu kan? Nah, memang satu kita perlu komitmen dalam investasi. Karena saya ketika mulai di usia belasan tahun, teman-teman banyak yang ikutan gitu ya. Nah, tapi setelah itu mereka nggak bisa konsisten gitu. Nah, akhirnya percuma gitu. Karena kita bicara gulungan ya. Dan ketika kita mulai juga harus sangat serius. Nah, pas saya mulai di usia 15 waktu itu, saya udah mulai buka account, belajar invest, belajar cara memvaluasi perusahaan seperti apa, ya tipe-tipe investasi itu bagaimana, stylenya seperti apa saya pelajari. Saya benar-benar seolah-olah saya itu sebagai seorang fund manager, kira-kira begitu. Walaupun uang yang saya kelola waktu itu cuma puluhan juta, tidak besar Pak Helmi. Ya, tapi positioning saya di pikiran saya adalah one day saya akan manage uang yang besar, jadi saya harus serius, saya harus komitmen, saya bahkan bikin report setiap bulan. Ya, investasi saya seperti apa. Walaupun itu buat diri saya sendiri, begitu. Ya. Nah, karena apa? Karena di kepala saya, di pikiran saya adalah one day saya pengen jadi satu investor yang besar gitu ya, manage bisa puluhan, ratusan miliar, bersyukur sudah tercapai. Sekarang mimpinya mau hit triliun gitu. Nah itu belum, mungkin ya semoga beberapa tahun ke depan. Amin. Ya, jadi ya, nah itu sih saya rasa mulai gampang ya. Tapi kita bisa komit nggak untuk terus setiap bulan alokasi uang kita, punya income masuk, kita money management, oh ini berapa persen buat investasi, setiap bulan kita lakuin bisa apa enggak. Saya buat satu program di YouTube namanya #BeliBank. Ya saya beli khusus saham bank,
Bank Mandiri juga termasuk, kebetulan saya beli saham Bank Mandiri di sana. Itu 100 juta setiap bulan. Ya, nah itu saya sudah lakukan hampir 1 tahun, jadi konsisten gitu. Nah itu yang saya pengen tunjukkan ke banyak orang bahwa kuncinya itu di konsistensi gitu. Kalau kita bicara investasi, bukan baru mulai sebulan besok stop, bulan depan berhenti gitu. Nah itu sih, karena kita bicara snowball effect, gulungan bola salju. Ya, makin lama gulungan makin besar. Ya, dulu 1 M untuk 10% 100 juta. Ketika makin besar gulungan jadi 10 M, 10% sudah 1 M gitu. Jadi makin lama makin menggulung. Jadi ada yang namanya bunga berbunga ya. Itu makanya disebut sebagai keajaiban dunia ke-8. Untungnya kita invest lagi, makin lama belasan tahun kita jadi investor, itu kan jadi besar sekali. Itu sih, Pak. Oke, kita udah hampir habis di akhir acara ya, hampir hijau. Barangkali Bu Jenny ada yang ingin disampaikan Bu sebagai closing statement? Ya, sebagai closing statement dari ya Bang Helmi, terima kasih. Sebagai closing statement saya untuk Bapak Ibu sekalian, jangan ragu-ragu untuk melakukan pembelian di Daikanyama ataupun residensial dari The Zora, khususnya pada saat ini di mana Daikanyama masih memasuki early bird periode, sehingga jangan sampai ketinggalan karena unitnya sangat amat terbatas. Gitu. Oke, Bu Ayu ada closing statement? Boleh, Bang Helmi. Jadi untuk nasabah Bank Mandiri tentunya apapun jenis properti yang mau dibeli nih, Mandiri KPR solusinya. Khususnya untuk nasabah existing Bank Mandiri, tentunya Bank Mandiri memberikan kemudahan ya terkait tadi persyaratan maupun benefit-benefitnya. Jadi alangkah sayang kalau tidak dimanfaatkan dalam membeli properti. Oke. Mas Andika Sutoro Putra ada yang mau closing statement? Yes, Pak. Closing statement saya mungkin satu, ya thank you teman-teman sudah hadir di event ini. Saya harap apa yang saya sharing bisa bermanfaat ya dengan semua teman-teman di sini. Dan bicara investasi, memang kita bicara jangka panjang. Kita harus bisa melihat aset investasi kita di beberapa tahun ke depan ini bisa jadi sebagus dan sebesar apa gitu ya. Dan untuk bisa dapat itu harus dimulai dari saat ini. Nah, dan saat ini kan kita bicara opportunity ya, satu investment opportunity di Daikanyama ini. Nah, kita lihat apa ke depan ini kan ramai ya, BSD akan bagus atau tidak. Kalau kita bicara saham sekalipun yang sudah go public, kita bicara properti dengan market cap terbesar di Indonesia itu adalah Sinamas begitu ya. Lokasi bagus, bahkan saya ada mau pindahin kantor saya ke sana juga gitu ya, karena terus bertumbuh. Dan lokasi di BSD ini bisa dikatakan sunrise ya, dalam artian ini akan terus berkembang dan terus bertumbuh makin ramai. Dan itu tanah kita, lokasi kita, properti kita itu pasti akan semakin naik gitu. Nah, saya melihat itu masa depannya cerah ya di lokasi di sana. Itu mengapa saya juga beli rumah di sana, kantornya saya mau pindahin ke sana gitu ya. Dan rata-rata teman-teman saya bahkan udah ke BSD begitu. Ya, ini gitu Pak Helmi. Kalau saya baru sepedaan aja ke BSD ya. Oke, kalau nggak puas dengan Andika Sutoro Putra, seorang Warren Buffett muda Indonesia yang luar biasa, ada podcast saya dengan Andika di Helmi Bicara. Saya bongkar bagaimana waktu kecil, kenapa di umur 14 tahun langsung berdagang dan investasi semua dari situ. Atau ikutin juga YouTube channelnya Andika Sutoro Putra ya, sudah 100.000 lebih subscriber. Jadi udah silver play button ya Andika ya? Iya, sudah Pak Helmi. Tapi belum dikirim-kirim Pak. Ya butuh waktu memang. Ya butuh waktu. Silver play button itu penghargaan dari headquarternya YouTube untuk yang mencapai 100.000 subscriber. Oke, dan sebelum saya tutup, saya ingin membacakan selamat kepada pemenang pertanyaan terbaik. Ini ada Ibu Indri Yohanes, Florencia, Septiana, Rudi Hudin, dan Devia Melisa. Ya, mohon dilengkapi biodata di bawah berikut ya. Jadi di komen aja nama lengkap dan nomor telepon aktif. Ya, ini akan mendapatkan OVO ya. Jadi ada voucher OVO. Untuk pemenang logam mulia, saya persilakan untuk bertahan ya. Untuk bertahan dulu, mungkin ada pengumuman dari panitia, tapi sebelum itu kita akan foto bersama, dan sebelum berfoto bersama, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian luar biasa. Tadi menyentuh lebih dari 50 orang menyimak talk show kita kali ini untuk menyaksikan
informasi yang menarik tentang sebuah investasi keren ya Dakanyama dari produk dari Zora, dan juga informasi dari banker Ibu Ayu tadi, dan juga dari seorang pembicara publik muda yang bukan teori-teori, karena beliau adalah seorang pelaku dan kebetulan ya jadi partner saya ya Pak Andika Sutoro Putra ya. Jadi mari kita foto bersama, silakan panitia. Sudah? Sudah semuanya? Oke. Baik, kalau sudah, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi kita jumpa lagi di acara selanjutnya, dan kita doakan sukses untuk kita semua ya, dan yang penting juga salam dari saya agar kita tetap terjaga dari hal-hal yang membuat kita terpapar dengan pandemik sekarang. Jadi tetap jaga kesehatan ya, jaga prokes yang baik ya. Salam sehat, salam sukses dari saya. Bye-bye. Terima kasih. Kita semua memiliki prioritas yang berbeda. Prioritasku dalam berkarya adalah mewujudkan sebuah visi. Aku ingin semua yang telah kucapai tidak berhenti di sini, namun terus berkembang. Tidak ada yang memahami prioritasku selain diriku sendiri dan Bank Mandiri.
Mandiri Prioritas, memahami prioritas Anda untuk kini dan masa depan. Bersama keluarga, tempat berlindung, penuh tawa dan canda. Na 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 na. Rumahku, rumah kita semua, berbagi penuh cinta dan selalu bersama. Mandiri KPR membantu mewujudkannya, semua jadi nyata. Rumahku bahagia penuh cinta. Mandiri KPR. Kapanpun kebutuhan hunian Anda, mandiri saja.